Sini nak, duduk dekat ibu. Iya, Bu. Ibu, tadi di sekolah, Ustazah cerita tentang menghormati orang tua. Tapi aku masih bingung, gimana caranya, biar kita bisa selalu ingat untuk hormat dan patuh sama orang tua. Kamu mau tahu jawabannya? Kalau begitu, ibu punya teka-teki untukmu. Jika kamu bisa menjawabnya, kamu akan lebih mengerti tentang bagaimana seharusnya sikap seorang anak kepada orang tua. Wah, seru. Apa teka-tekinya, Bu? Nah, di dunia ini, ada seseorang yang lebih berhak untuk kamu hormati dan sayangi lebih dari siapapun. Orang ini selalu mendahulukan kepentinganmu, mencintaimu tanpa syarat, dan doanya untukmu tidak pernah berhenti. Siapakah dia? Apakah orang itu, Ayah? Betul, ayah juga sangat penting. Tapi ini orang yang bahkan lebih dekat denganmu. Siapakah dia? Siapa ya? Ah, ibu. Orang itu adalah ibu. Ibu yang selalu merawatku, mengajariku, dan mendoakan aku. Benar sekali, nak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ibumu, 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 baru ayahmu. Ibu adalah orang yang harus kamu hormati 3 kali lebih dulu, lalu ayahmu. Itu karena ibu telah bersusah payah melahirkanmu, merawatmu sejak kecil, dan mendidikmu dengan penuh cinta. Jadi, tugasmu sebagai anak adalah selalu menghormati dan menaati orang tua, terutama ibumu. Terima kasih, Bu. Aku akan selalu ingat ini. Aku akan berusaha untuk menjadi anak yang baik dan menghormati ibu dan ayah. Itu yang ibu harapkan, nak. Selalu jadilah anak yang baik, yang mencintai dan menghormati orang tua. Insya Allah, kamu akan menjadi anak yang solihah. Ibu, insya Allah, aku akan jadi anak yang baik. Aku selalu bantu ibu dan ayah. Bagus sekali, nak. Kamu memang harus selalu jadi anak yang baik. Tapi, ibu punya pertanyaan lagi buat kamu. Kalau kamu bisa jawab, kamu pasti tahu caranya jadi anak yang terbaik. Pertanyaan apa, Bu? Ini soal siapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi anak yang paling baik di antara anak-anak yang lain. Siapa yang paling dihormati oleh orang-orang di sekitarnya karena sikapnya kepada orang tua. Aduh, siapa ya? Apakah anak itu yang selalu mendengarkan kata-kata orang tuanya? Itu benar, nak. Yes, benar. Tapi ada lagi. Apa yang membuat anak itu begitu spesial hingga ia begitu dihormati? Siapa ya? Aduh, bingung. Pasti jawabannya seorang anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Benar sekali. Yes, benar. Anak yang paling baik adalah yang tidak hanya membantu, mendengarkan, dan menghormati orang tuanya, tapi juga selalu mendoakan mereka, baik saat mereka masih hidup maupun setelah tiada. Doa anak yang solehah adalah hadiah terbesar bagi orang tua. Karena itu, anak yang selalu berdoa untuk kebaikan orang tuanya akan menjadi anak yang terpilih, yang mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau begitu, aku akan selalu mendoakan ibu dan ayah setiap hari. Itulah anak yang ibu harapkan, kamu selalu jadi anak yang solehah, dan ingat, doa kamu adalah kekuatan yang besar. Terima kasih, Bu. Ibu, kok kita harus bisa ngaji? Teman-teman di sekolah banyak yang nggak ngaji, tapi mereka tetap baik-baik aja. Rahma sayang, mengaji itu bukan cuma soal bisa baca huruf Arab, atau mengikuti tradisi. Mengaji itu ibarat kunci untuk membuka jalan kita ke arah yang lebih baik, karena Al-Quran itu, petunjuknya orang Islam, dan kalau bisa mengaji, kamu bisa kirimkan doa, atau mengajikan ibu, di saat ibu telah tiada. Oh begitu, Bu. Tapi Bu, kadang Rahma sulit mengartikannya. Seperti cuma baca aja, tanpa paham apa yang Rahma baca. Itu wajar, nak. Memahami maknanya memang butuh waktu. Tapi, bayangkan ini seperti kamu belajar membaca ketika kecil. Awalnya,
Rahma juga cuma bisa menyebutkan huruf tanpa tahu artinya. Setelah lama-lama belajar, Rahma mulai paham dan bisa membaca buku cerita. Berarti ngaji juga gitu, ya? Iya, betul. Mengaji itu membentuk kebiasaan baik. Bacaan Quran itu adalah petunjuk hidup kita sebagai Muslim. Meskipun kita belum paham semuanya sekarang, perlahan-lahan kita akan lebih mengerti. Dan setiap huruf yang kita baca, ada pahala yang Allah janjikan. Jadi, Rahma nggak perlu buru-buru, yang penting dibaca setiap hari dan ikhlas. Oh, jadi ngaji itu kayak investasi pahala ya? Benar sekali, sayang. Selain itu, dengan mengaji, hati kita juga jadi lebih tenang. Saat Rahma merasa sedih atau bingung, coba deh mengaji. Insya Allah, hati kamu akan lebih lega dan tenang. Rahma janji Bu. Rahma mau terus belajar mengaji. Alhamdulillah, Nak. Ibu senang dengar itu. Ingat, mengaji itu untuk kita sendiri, agar kita semakin dekat dengan Allah. Dan ibu selalu ada buat bantu Rahma belajar.